れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, Oji-san akan kembali membahas dan mereview mengenai chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 220, yang baru saja rilis beberapa jam yang lalu di Jepang. Jika kalian sudah nonton video bocoran Oji-san sebelumnya, kurang lebih kelima poin yang sudah Oji-san bahas dan jelaskan di video itu akan menjadi inti dari chapter terbaru ini. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang penasaran dengan cerita pembahasannya, simak terus ya video ini sampai habis. Tokyo Revengers Chapter 220 dibuka dengan Takemichi dan Senju yang berteduh di sebuah kafe akibat hujan yang turun cukup deras di malam festival Tanabata ini. Dalam momen ini, Takemichi terus memikirkan mengenai vision atau penglihatan masa depan mengenai kematian Kawai Senju di festival Tanabata ini. Melihat Takemichi yang sejak tadi terus melamun, Senju pun bingung. Karena penasaran, Senju akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada Takemichi mengenai apa yang sedang dipikirkan olehnya dan kenapa Takemichi tidak memakan makanan yang sudah mereka beli. Tidak lama berselang, Senju pun kemudian pamit kepada Takemichi untuk pergi ke toilet sebentar. Setelah Senju pergi, Takemichi pun terlihat kembali merenung. Takemichi terus berpikir mengenai apa yang harus dia lakukan untuk mencegah Senju terbunuh di malam festival Tanabata ini. Di momen ini, Takemichi mencoba kembali mengingat detail-detail penting yang ada di dalam visionnya dan mencoba memprediksi di mana kejadian ini tepatnya akan terjadi dan apa yang membuat Senju terbunuh. Di saat akhir kematian Senju, Takemichi melihat darah berkucuran dari kepala Senju. Takemichi pun sempat berpikir, jangan-jangan Senju mati karena tertembak. Dalam keadaan penuh tekanan seperti ini, sangat sulit bagi Takemichi untuk terus berpura-pura semuanya akan baik-baik saja di hadapan Senju. Tidak lama berselang, Takemichi pun akhirnya baru sadar jika beberapa saat yang lalu, Senju pamit untuk pergi ke toilet seorang diri. Mengingat ini, Takemichi kembali panik dan berkata jika dirinya tidak boleh berpisah dengan Senju dan membiarkan Senju pergi seorang diri. Dengan cepat, Takemichi lalu bergegas berlari mencari toilet terdekat untuk menghampiri Senju sambil terus berpikir mengenai detail-detail penting yang mungkin akan membantunya dalam mencegah kematian Senju. Sesampainya di depan toilet, Takemichi kembali teringat dengan pesan yang dituliskan oleh Senju pada bambu Tanzaku di malam festival Tanabata sebelumnya, dan juga kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Senju di dalam visionnya. Pada momen ini, Takemichi sebenarnya sudah sadar jika inilah tempat pasti kejadian terbunuhnya Senju di masa depan. Namun di tengah kepanikan itu, tiba-tiba saja sekelompok orang mencurigakan menggunakan masker yang sepertinya sudah sejak tadi mengikuti Takemichi pun akhirnya muncul. Ya, benar sekali. Mereka sudah lama mengikuti Takemichi dan sengaja menunggu momen di mana Senju akhirnya pergi meninggalkan Takemichi. Tidak mungkin mereka semua bisa menyakiti dan membunuh Takemichi jika ada Senju di dekatnya. Salah satu dari komplotan itu pun akhirnya menyapa Takemichi. Apa kabar Takemichi? Dari salamnya ini, sepertinya mereka adalah orang yang pernah mengenal Takemichi dan mempunyai dendam pribadi terhadap Takemichi. Oh ya, jika kalian masih ingat dengan geng Valhalla, salah satu dari anggota geng ini memiliki bentuk rambut dan bentuk mata mirip dengan Choji, sahabat dari Kisaki Teta yang merupakan salah satu kapten dari geng Valhalla. Melihat ini, Takemichi pun akhirnya sadar. Dalam hati dia berkata, jadi ternyata yang menjadi target adalah aku, bukan Kawaraji Senju. Di momen menegangkan ini, salah satu anggota geng ini bertanya mengenai keputusan untuk menyerang Takemichi. Mereka menanyakan kepada diri mereka sendiri, apakah yang mereka lakukan ini adalah hal yang benar. Ada satu informasi yang kita dapat di sini. Ternyata walaupun mereka anggota geng Rokuhara Tandai, namun mereka semua tidak dikirim atau tidak mendapatkan perintah dari Terano Sousu untuk membunuh Takemichi. Walau sempat berdebat, namun salah satu dari mereka berkata, jika kali ini dirinya akan mengakhiri semuanya di sini, dan Terano pasti bisa mengerti serta memaafkannya. Wow, menarik banget ya. Sepertinya karakter misterius yang baru dimunculkan ini benar-benar mempunyai dendam pribadi terhadap Takemichi. Dan juga ada orang lain yang membocorkan informasi mengenai kencan Takemichi dan Senju serta memberikan senjata kepadanya untuk membunuh Takemichi di malam festival Tanabata ini. Dalam keadaan terpojok ini, tiba-tiba saja dari jauh Senju datang dan berlari ke arah Takemichi dengan maksud untuk menyelamatkan Takemichi. Takemichi yang kaget pun langsung berteriak kepada Senju untuk tidak mendekatinya. Di saat yang bersamaan,
karakter misterius ini pun akhirnya menembakkan pistolnya ke arah Takemichi dan Senju, lalu mengucapkan, "Selamat tinggal Takemichi." Dengan cepat, Takemichi kemudian meloncat ke hadapan Senju dan berteriak kepada Senju, jika Senju tidak boleh mati, apapun yang terjadi. Mendengar ini, tentu saja Senju kaget dan bingung dengan apa yang dimaksud oleh Takemichi. Keduanya pun akhirnya terjatuh ke tanah, dengan posisi Takemichi yang terus memeluk dan mencoba melindungi Senju. Saat mengira sudah berhasil menembak Takemichi, namun ternyata tembakannya itu meleset. Dan Takemichi serta Senju berhasil selamat dari serangan pertamanya. Takemichi pun bertanya mengenai keadaan Senju, apakah dia baik-baik saja? Mendengar ini, Senju hanya bisa diam tanpa banyak berkata apapun. Wajahnya pun terlihat tersipu malu. Jelas sekali dalam momen ini Takemichi berhasil merebut hati dari Kawaragi Senju. Namun konflik ini belum selesai. Karakter misterius yang mencoba membunuh Takemichi pun kini bersiap untuk menembakkan peluru keduanya ke arah Takemichi. Takemichi seketika kembali berpikir keras mengenai apa yang harus dia lakukan selanjutnya agar mereka semua bisa selamat. Sesaat sebelum peluru kedua ditembakkan, tiba-tiba saja pistol yang dipegangnya terlihat terpental cukup jauh. Dan ternyata orang yang datang kali ini untuk menyelamatkan mereka semua adalah karakter favorit dari Ken Wakui itu sendiri. Ya, benar banget. Draken datang dan menyelamatkan Takemichi tepat waktu. Draken pun kemudian bertanya kepada Takemichi, apa dirinya baik-baik saja. Wow, menarik banget ya. Ternyata semua leak atau bocoran dari manga Tokyo Revengers chapter 220 yang sudah beredar sejak minggu lalu semuanya sesuai. Mulai dari orang misterius yang mengikuti Takemichi hingga orang lain di balik geng Rokuhara Tandai. Lagi-lagi pola yang sama terjadi di final arc ini. Walau belum terlihat siapa orang di balik tragedi di malam festival Tanabata ini, namun ada satu hal yang sudah jelas. Yaitu masih ada orang lain yang memanfaatkan karakter misterius ini dan dendam pribadinya kepada Takemichi, lalu memanipulasinya untuk mau membunuh Takemichi tanpa harus mengotori tangannya sendiri. Hal ini sama dengan yang selalu dilakukan oleh Kisaki Teta di masa lalu, di mana Kisaki Teta selalu memanfaatkan kebencian seseorang dan memanipulasi orang itu untuk mencapai cita-cita serta tujuannya. Satu hal yang harus kita garis bawahi, jika mereka semua tidak disuruh atau diperintahkan oleh Terano Sosu untuk membunuh Takemichi. Bahkan beberapa dari mereka pun sempat menanyakan tindakannya tersebut, karena menggunakan senjata untuk menyelesaikan sesuatu bukanlah prinsip yang dipegang teguh oleh geng Rokuhara Tandai. Mereka pun sampai khawatir jika Terano sampai tahu mengenai hal ini. Nah, itu dia pembahasan mengenai alur cerita dari manga Tokyo Revengers chapter 220 dan sedikit pembahasannya. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi video selanjutnya. Bye-bye.